Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cecilia, NIM 010112201155 dari kelas Leadership 1140 dari kelompok pemimpin JEKMA. Saya akan membahas studi kasus mental health anxiety. Latar belakangnya, faktor genetik kecemasan dapat berasal dari garis keturunan. Contohnya, jika ada riwayat kecemasan dalam keluarga seseorang, maka kemungkinan mereka juga akan mengalami kecemasan juga meningkat. Kasusnya menurut Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia 2022, 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah remaja ini, baru 2,6% yang mengakses layanan konseling emosi dan perilaku. Akibatnya, kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Seorang mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan hal-hal seperti bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Dampaknya mengalami sulit bagi penderita gangguan kecemasan ini untuk jalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Selain munculnya rasa cemas untuk mengganggu, penderitaan gangguan kecemasan umum juga dapat mengalami kelelahan, tegang, sakit kepala, insomnia, sulit berkonsentrasi, dan sesak napas. Solution before change. What? Solusi apa yang bisa diberikan? Menjaga pola hidup yang sehat dapat membantu mengurangi kecemasan. Pastikan Anda mendapatkan cukup tidur, makan makanan yang seimbang, menghindari terlalu banyak kafein dan alkohol, dan berolahraga secara teratur. Mengatur rutinitas harian yang seimbang juga dapat membantu Anda mengelola kecemasan. Siapa yang paling mudah terkena anxiety? Anak remaja yang berkisar umur 16 tahun sampai 24 tahun. Why? Mengapa remaja paling rentan gangguan kecemasan? Karena disebabkan oleh transisi dari usia remaja ke usia dewasa yang membutuhkan perubahan terkait lingkungan baru, tanggung jawab sosial, dan pendidikan serta tuntunan budaya. Kapan waktu yang tepat untuk menghilangkan anxiety? Perasaan cemas dan khawatir yang berlebihan terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Di mana tempat yang sesuai untuk menghilangkan anxiety? Psikolog atau psikiater, dokter spesialis jiwa. Uh, How? Bagaimana kecemasan berdampak pada kesehatan mental seseorang? Kecemasan berdampak pada kesehatan mental sangatlah individual. Dapat berubah-ubah, sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari ahli kesehatan mental yang berpengalaman. Jika Anda mengalami anxiety, mereka dapat mendiagnosis Anda dan membuat rencana pengobatan yang tepat untuk Anda. Solution after change. Penelusuran terapi kognitif perilaku atau CBT. CBT mengobati kecemasan dengan baik dengan mengidentifikasi distori kognitif atau pikiran negatif yang menyebabkan kecemasan dengan cara yang lebih realistis dan sehat untuk berpikir. Selain itu, CBT membantu mengurangi gejala kecemasan dengan mengajarkan orang untuk mengolah stres, relaksasi, dan desensitisasi secara sistematis. Apa solusi yang bisa kita lakukan terhadap anxiety? Dukungan sosial. Orang terdekat Anda seperti keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional untuk berfokus pada kecemasan, juga dapat membantu Anda merasa lebih didukung dan dipahami. Wow, who? Siapa yang berperan dalam penyembuhan anxiety? Individu, psikolog atau psikiater, dokter spesialis jiwa, keluarga, dan lain-lain. Why? Mengapa anxiety bisa terjadi kepada seseorang? Karena disebabkan oleh faktor genetik, faktor biologis, senyawa kimia dalam otak, lingkungan, dan stres. Kapan waktu yang sesuai untuk mencari info anxiety? Jika Anda, ketika Anda ingin belajar tentang kecemasan secara umum, jika Anda ingin mendapatkan pengalaman umum tentang kecemasan, mencari informasi online dapat memberikan Anda pengetahuan awal tentang gangguan tersebut. Namun, jangan lupa bahwa Anda harus mempertimbangkan dengan cermat informasi yang Anda lihat di internet dan lebih baik menggunakan sumber yang terpercaya seperti situs web medis atau pergi ke psikolog
atau psikiater. Di mana tempat yang sesuai untuk menghilangkan anxiety? Psikolog atau psikiater, dokter spesialis jiwa. How? Bagaimana cara diagnosis kecemasan dilakukan oleh tenaga medis? Riwayat kesehatan mental, pasien akan ditanya tentang riwayat kesehatan mental mereka seperti kecemasan, penggunaan obat-obatan atau alkohol, dan gangguan mental lainnya dalam keluarganya. Kesimpulan, berbagai aspek kehidupan seseorang dapat dipengaruhi oleh gangguan kecemasan, termasuk kualitas hidup, hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan fisik. Gejala yang umum termasuk pikiran yang terus-menerus, kekhawatiran, ketegangan otot, kesulitan tidur, gangguan konsentrasi, dan gejala fisik lainnya. Saran, hindari stimulan yang meningkat kecemasan, seperti kafein, alkohol, dan nikotin dapat meningkatkan gejala kecemasan. Pertimbangan untuk mengurangi dan menghindari bahan-bahan ini. Kelola pikiran dan pikiran secara realistis, sadari tentang pikiran atau distorsi kognitif negatif, ganti pikiran negatif dengan lebih sehat dan realistis. Atur pola tidur yang baik, seperti tidur yang cukup, berkualitas mungkin, dan baik gitu untuk kesehatan mentalnya. Usahakan untuk memiliki rutinitas tidur, membuat tempat tidur yang nyaman, dan menghindari kebiasaan yang buruk. Sekian, terima kasih atas presentasinya.